Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan yang berhak kita sembah melainkan Dia. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW berserta keluarganya hingga pengikutnya hingga yaumil akhir. Halo Sobat Aki, pada kali ini kita akan menceritakan kisah sahabat yang mulia. Sahabat siapa ya Ustaz Andi? 1, 2, 3. Thalha bin Ubaidillah. Sahabat Thalha bin Ubaidillah adalah sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad SAW. Dan sahabat Thalha bin Ubaidillah adalah sahabat yang termasuk 8 golongan awal-awal masuk Islam. Dan sahabat Thalha bin Ubaidillah adalah saudara yang sangat kaya. Sahabat Thalha ini dia memakai semua uangnya itu untuk berdakwah di dalam Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan tentang sahabat Thalha di perang Uhud. Ada yang tahu nggak teman-teman? Ayo, siapa yang tahu? Sahabat Thalha mengikuti perang Uhud. Pada ketika itu Nabi Muhammad SAW merancang strategi untuk peperangan Uhud. Dan peperangan Uhud ini diikuti oleh 700 orang kaum muslimin. Yang sebelumnya ada 100. Pada waktu itu 300 orang itu berkhianat. Maka 700 yang mengikuti perang Uhud. Dan kaum kafir Quraisy ada 3.000. Wow, banyak sekali Ustaz. Masya Allah. Nah, teman-teman, di peperangan tersebut Rasulullah dan sahabatnya merancang strategi yang sangat bagus. Masya Allah. Dan ada strategi yang pertama. Sahabat dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama ditempatkan oleh Rasulullah di Bukit Memanah. Jumlah sahabatnya kurang lebih sekitar 50 sahabat. Nah, suatu saat kondisi para kaum muslim diuntungkan dan hampir menang. Dan ketika itu muslimin yang di bawah, pasukan yang di bawah itu sudah memulai mengambil rampasan-rampasan perang yang akan diamankan. Melihat itu, sahabat-sahabat yang ada di Bukit Memanah, di Gunung Memanah, sekitar 40 orang turun ke bawah karena takut kehabisan harta rampasan perang. Masya Allah, sangat yakinnya kaum muslimin karena sudah memerangi kaum Quraisy, kaum kafir Quraisy, dan dia sangat percaya diri karena mereka sudah menang. Padahal itu belum semuanya orang kafir Quraisy menyerang ke arah sana. Nah, gara-gara teledornya, gara-gara ketidakpatuhannya sahabat yang berada di gunung, yang berada di Bukit Memanah tersebut turun, maka kesempatan yang bagus ini, kesempatan yang brilian ini dimanfaatkan oleh kaum musyrikin, yakni dipimpin oleh Khalid bin Walid, pada zaman itu masih musyrik, untuk menyerang balik, menyerang kelompok memanah yang tersisa. Ustaz, padahal kan di situ Nabi Muhammad sudah bilang, wahai yang di gunung, jangan turun, bahwasanya nanti kamu akan Quraisy akan menyerang kalian, jangan turun ke bawah. Maka mereka tidak menghiraukan omongan atau tidak mendengarkan perkataan Nabi Muhammad. Lalu mereka turun ke bawah untuk mengambil ghanimah tersebut. Lalu orang Quraisy, mereka orang kafir tersebut pergi lewat belakang dan menghancurkan dan membunuh orang-orang yang di atas bukit panas tersebut, dan meninggallah semua mereka. Maka dari gunung tersebut mereka orang-orang kafir Quraisy ke bawah, lalu dari depan ke bawah, dan di tengah-tengah itu adalah ada kaum muslimin. Mereka dijegat oleh 2 kelompok. Masya Allah. Iya, dicegat oleh kelompok besar yang ingin menghancurkan dan mengalahkan kaum muslimin.
Dan pada akhirnya Rasulullah terdesak meminta tolong kepada sahabat-sahabat terdekatnya, siapa yang mau melawan kaum musyrikin? Siapa yang mau melawan kaum musyrikin? Ternyata di sekitar Rasulullah tersebut ada 12 orang tersisa. Salah satunya Thalhah bin Ubaidillah. Pada waktu itu Nabi SAW bertanya kepada sahabat tersebut. Dia menanyakan, siapa yang menyerang mereka? Bahwasanya langsung Thalhah, saya wahai Nabi. Lalu kata Nabi, jangan engkau, orang Ansor itu. Lalu dia berantem sampai akhirnya dia memanah dan dia kalah. Sampai akhirnya 10 orang tersebut kalah, tinggal sisa 2, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Thalhah bin Ubaidillah. Pada waktu itu lalu ditanya, wahai Sa'ad, inilah ambil anak panah Nabi Muhammad. Lalu dipakailah oleh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menyerang kafir Quraisy, lalu ditemani oleh Thalhah bin Ubaidillah. Nah, terakhir sisa 1 orang, yakni Thalhah bin Ubaidillah. Beliau selalu membersamai Rasulullah dimanapun Rasulullah berada, dan beliau menjadi tameng Rasulullah dalam menghalau serangan-serangan kaum musyrikin. Singkat cerita, banyak sekali luka-luka yang dialami oleh Thalhah. Dari mulai jari jemarinya yang putus, sabetan pedang, tusukan panah dan lain sebagainya yang berjumlah puluhan. Ada riwayat mengatakan 74 bekas luka. Dan itu tidak berhenti di situ saja. Sampai kepalanya terkena cap yang bermutuk, dan itu membuat nadi-nadi yang ada, beberapa nadi putus urat saraf beliau. Nah, setelah peperangan selesai, singkat cerita peperangan selesai yang diakhiri dengan kekalahan kaum muslimin karena sebab tersebut, sebab tadi yang kaum muslimin tidak mematuhi perintah Rasulullah. Akhirnya Rasulullah dan para muslimin kalah, kembali ke Madinah, dan perkataan Rasulullah sangat-sangat indah kepada para sahabat terhadap Thalhah bin Ubaidillah, yakni jika kalian ingin melihat syahid yang hidup, maka lihatlah Thalhah. Maka dari itu Thalhah dijuluki oleh kaum muslimin seorang syahid yang hidup. Padahal syahid itu pasti meninggal, tapi ini masih hidup. Luar biasa teman-teman perjuangan Thalhah bin Ubaidillah. Masya Allah. Sampai akhirnya hiduplah dia, dan dia menunggu-nunggu kapan saya meninggal dan syahid. Dan tibalah waktunya perang Jamal. Dan pada saat perang Jamal tersebut, Thalhah bin Ubaidillah dinyatakan telah wafat. Subhanallah, inilah gambaran keadaan umat muslimin untuk menang dalam perang Uhud. Berikut adalah hikmah-hikmah yang bisa teman-teman pelajari semuanya. Yang pertama apa Ustaz Andi? Yang pertama, jadi seseorang harus patuh dan nurut terhadap perintah. Yang kedua? Yang kedua, berusaha dengan gigih, insya Allah akan bisa. Dan yang ketiga, Ustaz Rizal? Yang ketiga adalah taat oleh pemimpin. Pada kesempatan kali ini Nabi Muhammad adalah pemimpin perang, tapi sebagian dari prajuritnya tidak mengikuti perintah dari Nabi Muhammad. Yang keempat? Yang keempat adalah kita memperjuangkan agama Islam. Dari tumpah darah kita, dengan keadaan badan kita, itulah urat nadi kita pertahankan untuk agama Islam. Baik, begitu cukup sekian teman-teman cerita dari Ustadz Andi, Ustadz Rizal, dan hikmah dari kami. Semoga menjadi bahan renungan, bahan pelajaran bagi teman-teman di rumah. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.